أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما في السماوات وما في الأرض وما يعرج فيها وما ينزل من السماء وهو الغفور الرحيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المسlimin rahimakumullah. Khatib berwasiat kepada diri pribadi dan juga jamaah sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala, karena takwa adalah wasiat yang paling agung. Allah tabaraka wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 131, walaqad wassaynal insan walaqad wassaynal ladzina utul kitab, sungguh kami telah mewasiatkan kepada ahli kitab min qablikum, sebelum kalian, wa iyyakum, dan kepada kalian, anittaqullah, agar kalian bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala. Di dalam ayat yang lainnya Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah tabaraka wa taala. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat, maka hendaklah setiap jiwa melihat dan memperhatikan apa yang dia persiapkan untuk hari esok. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, ayat ini merupakan landasan utama bagi setiap muslim untuk senantiasa bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala dan menjadikan hari-harinya yang dia lalui menjadi hari-hari yang tidak lepas dari muhasabah dirinya, apa yang telah ia kerjakan pada hari tersebut. Maka firman Allah tabaraka wa taala, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat, yakni hendaknya setiap jiwa melihat dan memperhatikan dan merenungkan apa yang telah ia persiapkan untuk menghadapi hari kiamat. Amal apa yang telah ia kerjakan, bekal apa yang telah ia kumpulkan. Maka sungguh manusia Allah ciptakan hidup di dalam dunia tidak lepas dari yang namanya cobaan. Allah tabaraka wa taala berfirman, alladzi khalaqal mauta, dialah yang menciptakan mati, wal hayata, dan kehidupan, liyabluwakum, agar menguji kalian, ayyukum ahsanu amala, siapakah di antara mereka yang amalannya baik. Wa huwal azizul ghafur, dan dialah zat yang maha perkasa lagi maha pengampun. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, Allah taala berfirman juga di dalam ayatnya yang lainnya dalam surat Al-Insan ayat 1 sampai dengan 3. Hal ata 'alal insani hinum minad dahr lam yakun syai'an madhkura, bukankah telah datang suatu masa kepada manusia yang mana masa tersebut dia tidak disebut sebagai apa-apa. Berkata Al-Imam Ibnu Katsir, lam yakun syai'an yuzkaru li dha'fihi wa li haqaratihi, tidaklah dia disebut sebagai sesuatu karena lemahnya sesuatu tersebut dan hinanya kondisinya. Kemudian Allah lanjutkan dalam ayat setelahnya, inna khalaqanal insan, sesungguhnya kami menciptakan manusia min nutfatin amsyaj, dari setetes mani yang bercampur, nabtali. Kemudian Allah katakan dari penciptaan tersebut Allah pasti akan mengujinya. Faja'alnahu sami'an basira, kemudian kami jadikan dia bisa melihat dan mendengar. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, faja'alna lahu sam'an wa basara
yatamakkanu bihima minat ta'ati awil ma'siyah, maka kami jadikan baginya pendengaran dan penglihatan yang mana dengannya akankah dia bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala atau sebaliknya dia gunakan untuk maksiat. Wal iyadzu billah. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, maka bergantinya siang dan malam, maka setiap hari-hari yang dilalui oleh setiap manusia dan setiap kali matahari terbenam pada hari tersebut sejatinya mendekatkan dirinya kepada hari akhirat. Hakikatnya mendekatkan dirinya kepada ajalnya. Maka Allah tabaraka wa taala berfirman, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum, wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian meninggal atau wafat kecuali dalam keadaan muslim. Maka berkata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ayyuhan nas, wahai segenap manusia, hasibu anfusakum, hisablah diri-diri kalian sebelum kalian nanti di hari kiamat dihisab oleh Allah tabaraka wa taala. Wazinuha qabla an tuzanu, dan timbanglah diri kalian sebelum kalian ditimbang. Wa ta'ahhabu lil 'ardhil akbar 'ala Allah, dan persiapkanlah diri kalian pada hari di mana kalian akan dihisab di hadapan Allah tabaraka wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, maka salafus saleh merupakan teladan yang baik bagi kita di dalam hal muhasabah diri. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari oleh sahabat Ibnu Abi Mulaikah rahimahullah, ia berkata, adraktu 30 min ashabin Nabi, aku mendapati 30 orang dari kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kulluhum yakhafun nifaq, mereka semua takut akan terjerumus ke dalam kemunafikan. Maka itu semua bukan karena mereka melalaikan hari-harinya begitu saja, akan tetapi mereka gunakan dengan sekuat tenaga untuk menghisap diri-diri mereka sebelum kelak datangnya hari penghisapan yang betul-betul nyata, yaitu hari kiamat. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, berkata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an sambil memegang lidahnya, beliau berkata, hadzal ladzi awradanil mawarid, maka inilah yang menjerumuskanku kepada kebinasaan. Kemudian berkata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang dahulu pernah memukul kakinya dengan cambuknya, ya nafs, wahai jiwa, madza amiltil yaum, apa yang telah engkau kerjakan pada hari ini? Ya nafs, wahai jiwa, madza qaddamti lighad, apa yang telah engkau persiapkan untuk hari esok? Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, maka barang siapa yang membiarkan dirinya mengikuti hawa nafsunya, menjadi budak syahwat dan angan-angan kosongnya, sementara hari-hari berlalu tanpa bekal amal soleh, maka bisa jadi kematian akan datang kepadanya dalam keadaan seperti itu, dan ia pun menyesali di saat penyesalan tersebut tidak lagi berguna. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, maka muhasabah yang pertama yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim yang menghisab dirinya yang berkaitan dengan hal-hal yang wajib yang dilarang dan yang dilarang oleh Allah tabaraka wa taala. Sebagai contoh, ketika seorang muslim hendak berbaring di tempat tidurnya, hendaknya ia bertanya kepada dirinya, apakah aku telah menunaikan ibadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya? Apakah aku telah menunaikan salat 5 waktu yang diwajibkan oleh Allah tabaraka wa taala selama sehari? Apakah aku telah salat berjamaah di masjid bersama dengan kaum muslimin yang lainnya? Apakah aku telah mendapatkan takbiratul ihram bersama dengan imam? Maka yang kedua, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, menghisab dirinya dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah tabaraka wa taala. Apakah aku mengucapkan perkataan yang diharamkan oleh Allah? Apakah aku menggunjing
seorang muslim, apakah aku melukai hati saudaraku dengan ucapan yang menyakitkan hatinya? Kemudian yang ketiga, setelah itu ia naikkan tingkatan muhasabahnya dengan menghisab dirinya dalam keadaan lalai terhadap amalan sunnah seperti sunnah rawatib dan juga amalan-amalan tambahan lainnya. Kemudian yang keempat, tidak cukup sampai di situ saja. Muhasabah harus diiringi dengan memberi sanksi kepada diri sendiri atas kelalaian dan pelanggaran yang telah ia lakukan pada hari tersebut. Diriwayatkan dari seorang sahabat, salah seorang salaf, ketika ia tertinggal di dalam salat asar, maka ia menyangsi dirinya, menghukum dirinya dengan menyedekahkan kebunnya agar jiwanya tidak mengulangi kelalaian tersebut. Kemudian yang terakhir, lalu sertailah muhasabah diri kita di hari tersebut, yaitu dengan musyaratah, yaitu memplanning hari kita, apa yang akan kita kerjakan pada hari tersebut, yaitu membuat komitmen antara diri kita yang mana kita akan menjalani hari tersebut. Akankah kita melaksanakan sholat jamaah secara kontinu? Akankah kita bertakbiratul ihram bersama dengan imam di awal rakaat? Maka jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, jika seorang muslim membiasakan dirinya dengan bermuhasabah, bermuaqabah dan musyaratah, maka jiwanya akan lurus. Dan jiwa apabila ia telah lurus, maka sungguh ia telah beruntung. Allah tabaraka wa taala berfirman, qad aflaha man tazakka, sungguh telah beruntung orang yang mensucikan dirinya, wa dzakara asma rabbih fasalla, dan menyebut nama Tuhannya dan kemudian dia mengerjakan salat. Dalam ayat yang lainnya Allah juga berfirman, qad aflaha man zakkaha, sungguh telah beruntung orang yang telah mensucikan dirinya, wa qad khaba man dassaha, dan telah rugi orang yang mengotori dirinya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wattaba'a sunnatahu ila yaumil liqa'ih. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, maka ketahuilah dunia ini hanyalah tempat singgah dan lewat saja. Orang yang tinggal di dalamnya tidak akan lama. Ya, dia akan menuju ke negeri yang mana setiap manusia akan dihitung, dibalas oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Maka barang siapa yang istiqamah di atas ketaatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala dan senantiasa menghisab dirinya, mengintrospeksi dirinya, maka ia telah meraih kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, tiap-tiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, maka tiap-tiap yang mati nanti akan dibalas pahalanya kelak di hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar, barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam syurga, faqad faz, maka dia telah beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia melainkan kesenangan dan senda gurau yang memperdaya. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, seorang mukmin yang yakin bahwa kelak ia akan berdiri di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala, kemudian dia akan dihisab atas apa yang dia kerjakan, baik maupun buruknya, dan akan dibalas dengan balasan yang setimpal dengan apa yang dia kerjakan. Niscaya ia akan terdorong untuk menghisab dirinya
sejak sekarang. Ia akan berlalu bertanya kepada dirinya, apa yang telah aku persiapkan untuk hari esok. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang mengerjakan kebaikan, maka niscaya dia akan mendapatinya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengerjakan keburukan seberat biji zarrah, maka niscaya dia akan mendapatinya. Oleh karenanya, seorang muslim hendaknya mempersiapkan dirinya untuk hari yang agung, yaitu hari pembalasan, di mana tidak ada hari yang hanya Allah tabaraka wa taala saja yang mampu untuk mengadili dan berikan balasan tersebut. Maka ketahuilah jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, hari tersebut merupakan hari setiap dari manusia akan dihisab. Hari setiap manusia akan dibalas. Maka sebelum hari itu tiba, wajib bagi kita untuk meneliti dan mengevaluasi apa yang telah kita persiapkan untuk hari tersebut. Berapa banyak bekal kebaikan yang kita miliki, dengan amal apa kita berharap dapat melewati berbagai cobaan nanti kelak di yaumul qiyamah. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum." Dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Fa'ansahum anfusahum, maka Allah akan lupa nanti kepada mereka. Ulaika humul fasikun, dan mereka adalah orang-orang yang fasik. Ala wa akthiru minas salati wassalami ala al-bashir an-nadhir was-sirajil munir faqad amarakumullahu bidzalik. فقال سبحانه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد اللهم ارض عن صحابة نبيك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأنا معهم بعفوك وكرمك يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات إنك سميع الدعاء اللهم اغفر لموتانا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أذل الكفر والكافرين اللهم أذل الشرك والمشركين اللهم أذل النفاق والمنافقين اللهم إن لنا إخوة مسلمين مستضعفين مستهم البأساء والضراء اللهم فرحهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصرهم بنصرك يا قوي يا عزيز اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أقم الصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.